Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Indah Anissa Fitri, NIM 19035023, Prodi Pendidikan Kimia B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik metode diferensial untuk menentukan orde reaksi. Mata kuliah Kimia Fisika 2. Selanjutnya, kimia adalah salah satu cabang ilmu sains yang di dalamnya terdapat konsep abstrak. Materi laju reaksi terdiri dari beberapa subpokok bahasan, diantaranya yakni konsep laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, persamaan laju reaksi, orde reaksi, dan teori tumbukan. Metode diferensial merupakan metode yang menggunakan langsung persamaan hukum laju dari reaksi, seperti reaksi A menghasilkan B. Hukum lajunya min dA per dt sama dengan Ka pangkat X. X ini merupakan orde reaksi dalam bentuk logaritma ln min dA per dt sama dengan ln K ditambah X kali ln A. Bila dibuat kurva hubungan antara ln min dA per dt terhadap ln A, akan diperoleh kurva linear dengan slope adalah X orde reaksi dan interceptnya ln K. Itu pada gambar 1. Itu seperti yang tertera pada PPT ini. Nah, pada sumbu Y-nya adalah ln R, kemudian sumbu F-nya adalah ln A. Ini merupakan kurva linear ln R terhadap ln A. Aplikasikan konsep ini untuk menentukan orde reaksi dan menghitung konstanta laju serta persamaan laju reaksinya dari data yang ada pada tabel 6. Tabel 6-nya ada pada PPT ini, ada sini. Kemudian buat kurva hubungan antara ln ds per dt terhadap ln S dari slope didapatkan orde reaksinya adalah 1 dan dari interceptnya didapatkan harga konstanta laju reaksi. Jika reaksi lebih dari satu komponen, maka digunakan metode laju awal, yaitu pengukuran laju dengan beberapa konsentrasi awal yang berbeda. Dapat dilakukan secara isolasi dengan membuat salah satu konsentrasi reaksi berubah dan yang lainnya tetap. Reaksi A tambah B tambah C menghasilkan D tambah E. Kemudian hukum laju reaksi R sama dengan min dA per dt sama dengan Ka pangkat X, B pangkat Y, C pangkat Z. Maka logaritmanya ln R sama dengan berdasarkan ln K tambah X ln A tambah Y ln B tambah Z ln C. Kemudian untuk menentukan orde reaksi terhadap A yaitu X, maka dibuat konsentrasi A berubah, sedangkan konsentrasi B dan C tetap. Maka didapatkan X sama dengan ln R1 kurang ln R2 bagi ln A1 kurang ln A2. X adalah orde terhadap A. Kemudian selanjutnya aplikasi konsep ini akan menentukan orde reaksi konstanta laju dan persamaan laju reaksi. Reaksinya adalah 3H2O ditambah BrO3 min ditambah H plus Br menghasilkan Br min ditambah O2 ditambah 3H2O. Tentukan orde reaksi konstanta laju dan persamaan laju reaksi dari data tabel 7 yang ada di bawah ini. Maka dari reaksi di atas dirumuskan persamaan lajunya adalah min D BrO3 min dibagi dt sama dengan K H plus pangkat X kali BrO3 min pangkat Y H2O2 pangkat Z. Nah, selanjutnya dalam bentuk logaritma ln R sama dengan ln K tambah ln H plus ditambah Y ln BrO3 min tambah
Z ln H2O. Didapatkan Y-nya adalah 1,08, Z-nya adalah 1, kemudian X-nya adalah 1. Dari harga-harga di atas, hukum tetap lajunya adalah R sama dengan min D BrO3. Min PDT sama dengan KH plus BrO3. Min kali H2O, H2O2. Orde reaksi keseluruhannya adalah orde 3. Kemudian kita dapatkan harga konstanta laju K-nya, yaitu adalah hasilnya 0,0426 mol pangkat min 2 L pangkat 2 detik pangkat min 1. Dan selanjutnya pengertian dari persamaan diferensial. Di sini ada beberapa pengertian persamaan diferensial. Saya menyebutkan salah satunya, yaitu persamaan diferensial merupakan persamaan yang berkaitan dengan turunan suatu fungsi atau membuat suku-suku dari fungsi tersebut dan aturannya. Pengertian lain dari persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Nah, selanjutnya adalah laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi zat yang melibatkan dalam reaksi setiap satu waktu. Kemudian dalam materi ini ada beberapa istilah, pertama ada orde reaksi, reaksi kimia, kinetika reaksi, kinetika kimia. Orde reaksi adalah jumlah pangkat konsentrasi dalam bentuk diferensial. Reaksi kimia adalah proses berubahnya reaksi menjadi hasil reaksi. Kinetika reaksi adalah ilmu yang mempelajari tentang seberapa cepat suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Kemudian kinetika kimia adalah nama yang diberikan untuk mempelajari kecepatan reaksi kimia. Nah, selanjutnya orde dan molekul. Orde dan molekularitas didapatkan rumus dari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan atau laju sama dengan plus minus delta X per delta T. Dan dapat juga laju sama dengan K kali A pangkat X dikali B pangkat E. Orde reaksi itu ada 42, ada reaksi orde 0, reaksi orde 1, reaksi orde 2, reaksi orde 3. Kemudian selanjutnya contoh penerapan metode diferensial. Kalau di sini saya mendapatkan ada 2 contohnya, yaitu yang pertama penentuan orde reaksi degradasi tanah terkontaminasi minyak bumi dengan metode diferensial. Yang kemudian yang kedua penentuan kinetika reaksi kelarutan tembaga dari anoda ke kopika pada elektrolisis harus tetap 1,5 MA. Salah satu contoh penerapan metode diferensial yaitu yang pertama penentuan orde reaksi degradasi tanah terkontaminasi minyak bumi dengan metode diferensial. Nah, penentuan orde reaksi ditentukan dengan metode diferensial dan integral. Menentukan orde reaksi dilakukan dengan metode diferensial, yaitu dari hasil pengukuran persen TpH awal atau T0 dan dari hasil pengukuran persen TpH pada hari ke-84 atau T6 untuk variasi konsentrasi karena olahan sebagai 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, sama 10%, 12,5%, 15%. Menentukan konsentrasi laju dengan menggunakan metode integral dari hasil pengukuran persen TpH itu 1. Waktu inkubasi hasil
inkubasi hari ke-17 hingga persen TPH T6. Orde reaksi degradasi sampel dapat ditentukan dengan menggunakan metode diferensial berdasarkan presentasi konsentrasi TPH sampel terhadap laju degradasi. Orde reaksi ditentukan dengan membuat grafik hubungan antara ln C dan ln R, sehingga dapat ditentukan Panger persamaan diferensialnya berdasarkan persamaan ln R sama dengan ln K ditambah ln C. Jika dibuat grafik hubungan antara ln C dan ln R, maka akan diperoleh grafik garis lurus maka akan diperoleh grafik garis lurus dengan N adalah slope dan ln K adalah intercept. Konstanta reaksi akan lebih akurat ketika diukur dengan menggunakan metode integrasi. Nah, didapatkan datanya seperti yang tertera pada PPT ini. Percobaan, kemudian berdasarkan persamaan ln R dan ln K, berdasarkan persamaan ln R sama dengan ln K ditambah N ln C, data pada tabel 1 dapat ditentukan ln C dan ln R. Kemudian dapat dibuat grafiknya seperti pada gambar 2 ini. Seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya pada gambar 2 ini yaitu grafik hubungan ln C dan ln R konsorsium ditambah leucin indika penentuan orde reaksi kinetika degradasi limbah minyak bumi dengan bakteri. Hasil perhitungan yang diperoleh berdasarkan persamaan ln R sama dengan ln K tambah N ln C didapatkan nilai korelasi sebesar 0,9915 dan slope sebesar 0,904. Nilai korelasi yang diperoleh mendekati harga 1 sehingga dapat dikatakan grafik berupa garis lurus. Menurut metode diferensial, nilai slope menunjukkan orde reaksi sehingga berdasarkan nilai ini maka orde reaksi degradasi tanah terkontaminasi minyak bumi oleh bakteri konsorsium dan lumut leucin indica Gaeten merupakan orde 0,904. Pada umumnya reaksi degradasi limbah minyak bumi mengacu pada orde reaksi 1. Sedangkan pada penelitian ini dapatkan orde reaksi adalah orde reaksi 0,904. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan rekan-rekan semuanya.